nih. Udah balik Pul? Udah gua. Gua kamar dulu ya. Oke. Gak main ML Pul? Agak. Panas banget ya. Lan, mau kuliah Lan? Mau kuliah Lan? Emang ada kuliah hari ini? Ada ngaco. Di pelajaran apa aja? Tadi tuh ada MTK, Vince tuh. Terus ada ekonomi Islam, tahap 5. Nah, filsafat. Yang matkul ada 3, malah bolos, kocak. Nah, gue nggak tahu, kayak hari ini libur. Tadi belajar apa aja tuh? MTK tuh, gue juga nggak paham tadi. Gue tidur, diajakin sama si Juki ke kamar mandi. Ya udahlah, gue ikut ngobrol sama dia di kamar mandi. Habis itu filsafat, belajar logika. Bagus banget tadi materi dah. Sama tadi ekonomi Islam. Lu cariin tadi sama Pak Prima di apa? Di Alpain lo. Seriusan? Iya, hati-hati lo nggak next semester lo. Udah, guru kesayangan gue tuh. Iya, Tadi Ekis belajar apa aja so nggak? Ekis. Enak banget tuh kan gue masuk kelas. Diajarin lah, pelit banget jadi orang. Iya, lu jangan sering-seringin bolos minggu depan UCT lo. Diajarin lah dikit. Nih, kan gue baik nih ya, gue jelasin. Jadi tadi tuh ekonomi Islam itu ya, itu tuh belajar tentang fungsi masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Lu taruh dulu mainan lu, dengerin. Taruh nanggung dikit lagi. Taruh dulu, udah matiin nih, taruh dulu. Nah, Wah. lu dengerin ya. Ini kalau bisa sambil lu catet nih, Nah, jadi nih ya, Bentar. Nah, ayo. fungsi masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam itu juga banyak. Ya kan yang dibahas kan tentang fungsi masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Nah, jadi masyarakat itu merupakan instrumen terpenting dari berjalan atau majunya sebuah ekonomi. Kan kayak ya kita pernah belajar lah di ekonomi mikro juga dijelaskan kan masyarakat itu adalah pelaku utama dari ekonominya. Karena aku kasih contoh ya. Jadi yang pertama itu fungsi masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam itu banyak sebenarnya. Pertama coba dari segi pendidikan. Nah, ya kita bisa lihat baik-baik ya contohnya. Kalau gue lihat sekarang pesantren-pesantren itu tuh udah banyak banget yang ngadain pelajaran fikih tentang ekonomi, fikih ekonomi, fikih sosial. Kayak gue, contohnya di pesantren gue dulu alhamdulillah udah pernah belajar juga tentang ekonomi Islam. Jadi pondok-pondok tuh udah mulai banyak. Terus juga kalau di segi masyarakat sendiri itu udah mulai banyak juga. Boleh kita bisa lihat lah pokoknya kayak bukan bank ya, sebenarnya kayak udah mulai banyak tuh seminar-seminar terus tentang acara-acara yang membahas tentang literasi pengembangan ekonomi Islam. Kita lihat juga dari kampus-kampus tuh sekarang udah mulai banyak kan yang ngadain jurusan ekonomi Islam karena saking aware-nya tentang ekonomi Islam gitu. Yang kedua nih, dari segi pemerintah dan bisnis. Nah, ini kan kita bisa lihat sendiri kan ya. Jadi kemarin tuh pemerintah itu sempat ngegabungin bank yang namanya, kita tahu lah kalau bahasa bisnisnya itu merger. Yang tahu kan dulu ada BCA Syariah, BNI Syariah, bukan Muamalat enggak, sama Mandiri Syariah. Itu tuh digabung jadi satu sama pemerintah jadi yang namanya Bank BSI. Nah, itu tuh salah satu bentuk perkembangan ekonomi Islam yang ada di masyarakat juga. Makanya pemerintah ngegabungin bank itu jadi satu supaya kedepannya ekonomi Islam itu bisa lebih maju dan lebih jadi satu gitu. Berarti enak sekarang ya kalau kayak gitu ya? Iya, sebenarnya banyak sih peranan masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam, mulai dari meningkatnya literasi seputar halal dan haram ekonomi. Sekarang udah banyak tuh tentang kayak prinsip-prinsip kayak yang penting halalnya bukan jumlahnya gitu. Itu kan udah mulai banyak tuh ke pengajian yang ngebahas tentang halal haram. Kemudian masyarakat tuh juga udah mulai aware dan udah mulai meningkat gitu
kepeduliannya untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi masyarakat tuh sangat berperan penting dan ekonomi Islam udah mulai maju di kalangan masyarakat gitu. Nah gini gue juga sekalian pengen ngajak lu nih Lar untuk beralih nih. Tunggu ya, gue ngambil dompet gue dulu, tunggu ya. Ngajak kapan lagi? Tunggu sini dulu. Aneh-aneh lu. Udah di dulu. Masih ribet banget. Nih. Jadi gue tuh pengen ngajak lo buat beralih ke Bank BSI. Nah, jadi Bank BSI nih, gue aja udah punya 2 tabungan tuh, lu lihat tuh, Bank apa nih? Jadi yang gue punya tabungan BSI yang Mudoroba, yang Wadiah, sorry. Nah, jadi sebenarnya keuntungan lu dari ngebuka Bank BSI ini baik banget nih, karena Bank BSI ini kan merupakan bank yang udah berbasis syariah gitu. Nah, jadi lu tuh nanti bisa terhindar dari riba, terus lu tuh bisa dapat pahala karena dana keuntungan itu dialihkan ke society. Terus juga ya banyak lah keuntungannya dari lu pakai bank ini, lu bisa ngebantu banyak orang. Gimana, lu tertarik gak? Kalau gue bikin ini, berarti gue berperan aktif buat mengembangkan ekonomi Islam ya? Betul banget tuh. Jadi salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan perekonomian syariah Indonesia itu dengan buka BSI. Mendingan sekarang kita langsung ya lah. Langsung yuk, berangkat yuk. Ekonomi Islam nih. Asik.